Di dalam kehidupan kita tahu setiap orang pasti mempunyai yang namanya mimpi. Dan mimpi itu kerap kali sejak kita dari kecil selalu dikatakan, raihlah mimpi setinggi langit. Supaya kamu dapat mencapai tingkat atau kondisi kehidupan yang jauh lebih baik. Namun kemudian pada waktu kita melihat kebenaran firman Tuhan, ternyata firman Tuhan mengatakan kalau kamu ingin menjadi yang paling besar, kamu harus menjadi yang paling kecil. Nah pemirsa sekalian, ada sesuatu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hati hamba. Hati hamba. Betul, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai kembali pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Nah hari ini kita akan menampilkan seorang narasumber yang kita akan berbicara tentang hati hamba, yaitu siapa, Deb? Yaitu Lisana Santi. Ya, dia ini lulusan S2 dari Amerika, Wow, Daniel. dan apa yang dilakukan dengan kehidupannya kita akan lihat nanti. Iya, Apa yang dilakukan dengan hati hamba, saya percaya bahwa dari apa yang akan kita pelajari ini akan memberikan satu inspirasi yang sangat luar biasa buat setiap daripada pemirsa sekalian. Karena itu pemirsa, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Lisana Santi, wanita kelahiran Semarang yang memiliki kisah menarik. Ketika banyak orang Kristen berlomba-lomba menjadikan pelayanan sebagai panggung dalam menunjukkan bakat dan talentanya, berbeda dengan wanita yang akrab disapa Lisa ini. Walaupun sempat mengecap pendidikan di Amerika, namun Lisa akhirnya memutuskan untuk melayani di tanah Papua. Memulai pelayanan di Wamena tahun 1995 hingga tahun 2000, Lisa memiliki hati untuk melayani sesama, bukan hanya dengan talenta yang dimilikinya. Namun, Lisa menyerahkan hidup sepenuhnya, tinggal dan hidup bersama-sama keluarganya melayani di Papua. Setelah dipindahkan melayani di Jawa pada tahun 2000, sampai tahun 2008, hati Lisa kembali mendesaknya untuk kembali ke tanah Papua. Kecintaannya akan Papua membuatnya kembali di tahun 2008 hingga saat ini. Bersama suami dan kedua orang putrinya, Lisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Papua. Kisah seperti apa yang Lisa bawa dari Papua? Mari saksikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Saya lihat dia jongkok, pada waktu dia cuci muka saya masih oh ya nggak apa-apa cuci muka. Tapi kemudian dia minum air itu dan pada waktu itu saya my goodness. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Ya pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program dengan satu episode yang sangat luar biasa, yaitu hati hamba. Firman Tuhan banyak berbicara, terutama apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, bahwa kita harus menjadi seorang hamba untuk menjadi sesuatu atau seseorang yang terbesar. Nah hari ini kita menampilkan seorang narasumber yang saya percaya akan menginspirasi kehidupan Anda. Oleh karena itu saksikan, silakan Deb. Ya, shalom, Shalom. Bu Lisa. Terima kasih kedatangannya di Good News Program. Sama-sama. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada pemirsa di rumah. Ya, nama saya Lisana Santi. Saya lahir di Semarang, tapi kemudian saya besar di Jakarta dengan berbagai kesempatan yang Tuhan berikan.
Saat ini saya punya suaminya Aris, orang yang Tuhan berikan untuk bersama-sama melayani, dan melalui dia juga Tuhan bawa saya kembali ke Papua yang kedua kalinya setelah kami menikah. Memang sudah jalannya Tuhan. Dan saya punya 2 anak, yang besar Evania, sekarang kelas 1, kelas 10, dan anak saya yang kedua Evan, sekarang kelas 7. Oke. Nah Bu, saya melihat video kesaksian Ibu, keren banget gitu ya. Karena dikatakan bahwa Ibu ini adalah lulusan 1 Trisakti. Waktu itu jurusan apa ya? Accounting. Kemudian lanjut ke S2. Kemana waktu itu? Ke Chicago. Ibu lulusan apa waktu itu? S2 Master Pendidikan saya. Master Pendidikan, iya. Oke. Nah kemudian Ibu itu mengatakan bahwa Ibu pergi ke Papua. Nah tujuannya apa waktu itu ke Papua? Sebetulnya pada waktu itu saya bayar hutang, maksud saya begini, jadi kakak saya bilang saya terlalu banyak sekolah, saya senang sekolah, saya berkali-kali sekolah, dan itu memang passion yang diwariskan ayah saya. Jadi suka makan bangku sekolah maksudnya? Tidak, tapi itu passion yang memang di keluarga saya. Ayah saya selalu mengatakan kalau sampai satu kali ayah meninggal jangan minta warisan, tapi kalau kamu mau sekolah sampai dimanapun akan diusahakan, dan itu kami bawa terus. Jadi ketika kemudian kakak saya berkata kamu harus bayar ini perpuluhan dulu, terlalu banyak sekolah, jadi waktunya untuk menolong anak-anak Papua untuk sekolah, itu yang membawa saya ke Papua. Tahun berapa waktu itu pertama kali masuk ke Papua? 95. Jadi begitu lulus S2 dari Amerika langsung pergi ke Papua? Ya, pada waktu itu saya selesai dari sana karena memang sudah kontak dengan kakak saya yang di Indonesia untuk ke Papua. Jadi ya saya 2 minggu di sini, periksa, cek kesehatan semuanya untuk ke sana, langsung berangkat. Orang tuanya menyetujui Ibu pergi ke Papua? Tidak ada ayah yang akan setuju ya, saya pikir ya, untuk melepas anaknya ke Papua, apalagi pada zaman-zaman itu ya. Jadi saya menghadapi ayah saya yang memang saya tahu dia keberatan, tetapi dengan luar biasa sekali ayah saya itu, dari dia saya belajar artinya kasih Bapa ya. Jadi dia walaupun nggak setuju, walaupun dulu dia sekolahin saya ke Amerika kan dengan banyak harapan ya. Dia pasti tidak pernah berharap anaknya ke Papua. Tapi ya karena dia lihat saya yakin sekali dan saya ingin, dan dia sayang saya sekali, dia lepas. Nah waktu initially, waktu dari S2 mau ke Papua itu rencana awalnya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun? Cuma 1 tahun? Tapi kan, 1 tahun itu 365 hari loh ya? Iya, karena pada waktu itu kan saya diminta untuk memulai 1 sekolah, saya pikir 1 tahun cukup. Dan Papuanya di kota apa? Wamena. Wamena waktu itu 12 tahun yang lalu ya? Sorry, tahun berapa tadi? 95. 95, berarti lebih. Lebih, itu 23 tahun yang lalu. Dan waktu itu masih belum ada mall di sana? Uang pun belum dikenal di masyarakat yang saya masuk, Pak. Oke. Kami masih sistem barter. Dan waktu itu handphone pun tidak banyak yang mungkin punya di Papua waktu itu di Wamena. Tidak ada handphone ya. Tidak ada handphone. Tidak ada handphone. Iya iya, waktu itu handphone masih segede batu bata misalnya ya. Oke. Mungkin belum ada ya pada waktu. Ada ya, itu tidak tahu. 1 tahun ya waktu itu rencananya. Terus kemudian dari 1 tahun itu extend berapa tahun akhirnya? Extend 15 tahun. Wow. Boleh ceritakan Bu, apa yang membuat Ibu kemudian jatuh hati kepada Papua dan memberikan hidup untuk Papua? Ketika saya di sana, satu kali sebetulnya pada saat saya datang, saya dari Amerika, banyak dokter-dokter PTT di sana bertaruh bahwa saya tidak akan betah. Mereka semua taruhan. Berapaan waktu itu taruhannya? Mereka ada yang taruhan lampu emergency light. Ya, mereka taruhan ini Lisa hanya 3 bulan ini akan angkat kaki dari Papua. Kenapa? Modelnya meni-meni atau? Lah iya, mereka lihat putih noni gitu ya. Pada waktu itu mereka taruhan, saya tidak akan tahan. Tapi satu kali saya lihat seorang anak kecil yang dia lagi berjongkok tanah umur 7 tahun kali anak itu ya, dan dia kemudian dari air bekas hujan yang kotor sekali menurut saya ya, dan itu warnanya coklat. Saya lihat dia jongkok, pada waktu dia cuci muka saya masih oh ya nggak apa-apa cuci muka, tapi kemudian dia minum air itu, dan pada waktu itu saya my goodness, Tuhan, saya baru datang dari negara yang sangat maju sekali, dan di sini ada orang yang masih tidak bisa bedakan gitu ya, air bersih dengan air kotor. Wong pulang dari Chicago itu mesti diwanti-wanti kalau makan es campur aja kamu bisa mencret loh nanti ini. Makanya di sana itu semua air bisa diminum steril. Wow. Jadi pada saat itu saya bilang aduh,
Dan saya janji pada Tuhan bahwa saya akan berdiri buat mereka. Wow. Gampang nggak? Kalau kita punya kasih bisa, tapi tantangan pasti banyak ya. Penjabarannya nanti ya. Jadi intinya bisa, tetapi Bisa memerlukan. titik nanti Iya. aja. Oke, silakan Der. Oke, nah pemirsa menarik bukan bahasan yang sedang kita bincangkan di sini ya, bagaimana kita bisa mempunyai hati hamba dan melayani sesama di tempat yang Tuhan inginkan. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Saya tanya, kamu apa? Masak. Buat siapa? Buat mama dengan bapak yang di kebun. Dan saya lihat mereka selalu curiga dan takut. Jadi pada waktu itu impian saya melihat mereka tertawa. Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita membahas hati hamba. Ya, kembali kepada Ibu Lisana. Tadi diceritakan bagaimana lulus dari Chicago S2 terus langsung pergi ke Wamena. Ya, dan di sana tuh nggak ada apa-apa ternyata ya. Ibu bisa describe sedikit nggak Wamena waktu itu tahun 95 seperti apa? Ya, Wamena tahun 95 pasti beda sekali kalau kita pergi ke sana sekarang ya. Tetapi pada waktu itu saya bukan di Wamenanya, saya masih 18 kilo dari Wamena. Jadi pada waktu saya di sana, sebetulnya pada waktu saya ditelepon pada saya di Amerika ditelepon bikin sekolah macam apa? Oh, bikin sekolah yang bagus kayak Amerika. Wow. Jadi ketika kemudian saya sampai di lokasi dan saya lihat itu padang rumput. Orang pun tidak ada, maksudnya masyarakat yang saya layani itu tidak pernah belum kontak dengan pendatang. Jadi kami itu orang pertama yang masuk di situ. Jadi apa yang terjadi ya untuk cari anak-anak pun saya harus ke gunung-gunung cari mereka di balik-balik gunung, mereka tidak berani datang sendiri. Terus cari dengan cara bagaimana menarik perhatian mereka. Kami kasih mandi mereka juga jarang mandi. Jadi kami taruh di sungai, kami Mereka kasih nggak ngerti sabun. mandi itu apa. Karena dingin di sana dan tidak punya oke. baju. Oke. Jadi itu menghambat Jadi mereka dalam waktu itu masih banyak yang telanjang pakai ya, koteka gitu. betul. Risih nggak Ibu melihat hal itu? Iya, tapi tidak apa-apa. Saya melihat di baliknya setelah itu. Di mana Ibu tinggal waktu itu? Karena kan baru Kami padang ada rumput saja. ada gubuk derita, Bu. Jadi ada satu gubuk dari kayu yang sudah sebetulnya lubang-lubang, tapi kami stay di situ untuk 1-2 tahun dengan toilet yang sangat-sangat saya sendiri amazed dengan diri saya sendiri bagaimana saya bisa hidup di situ pada waktu itu. Saya I sendiri. believe it's by grace ya. Kalau Iya, bukan kasih iya. karunia Tuhan nggak mungkin bisa lewat ya. Betul. Nah terus kemudian Ibu mulai mengajar anak-anak tersebut. Apakah dimulainya dengan anak-anak TK? Ya, saya mengajar anak. Jadi pada waktu itu saya cari anak-anak di gunung-gunung, saya ajak, saya bilang mandi dulu, kasih sabun. Lama-lama mereka terkumpul. Saya ingat pertama kali itu terkumpul mungkin sekitar 10-12 orang dan kami belajar di bawah pohon. Karena belum ada tempat jadi kami belajar di bawah pohon itu mungkin sekitar 6 bulan. Gitu. Wow. Tantangan apa lagi Bu? Pada waktu tantangan alam pasti nggak gampang ya. Maksudnya bisa describe lebih dari padang rumput nggak Ibu tentang gambar Wamena tahun 95 waktu itu? Padang rumput, kemudian ya tidak ada apa-apa ya, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. Rumah saja tidak ada, bagaimana ada listrik, tidak ada sama sekali. Sebentar Bu, rutenya Wamena ini kalau dari Jakarta naik Jakarta pesawat akan dari ke Sentani dulu, Sentani. kemudian akan naik pesawat lagi ke Wamena. Berapa jam sekitar 1 jam saja. ke Jadi Wamena. posisinya dia agak di tengah-tengah. Di tengah, Wamena itu satu lembah Baliem, orang kenal dengan lembah Baliem. Jadi dia satu lembah dikelilingi pegunungan Jayawijaya. Wow, berapa tinggi dia elevasinya? 1.600 sekitar. Wow, 1.600. berarti kalau malam sekitar Malam 10 derajat Iya Celcius? betul. Malam Wow. lewat jam 2 angin besar sekali
dan pagi-pagi itu dingin sekali. Kelihatan Gunung Jawijaya gitu juga? Kelihatan. Justru Saljunya juga kelihatan? Kalau saljunya tidak, tapi sih selama di sana saya pernah ngalami hujan es, jadi esnya turun klotak-klotak gitu. Oh iya? Berarti tinggal ngasih sirup gitu diginiin? Ya, tapi kan kepala sudah kena es dulu. Wow, oke. Ya. Nah, Ibu waktu itu 6 bulan bertahan dengan 10-12 anak yang Ibu ajar. Lalu apakah ada breakthrough yang terjadi? Iya, jelas anak-anak. Setidaknya buat saya pernah ada satu misionari dari Amerika ketika kemudian melihat pelayanan ini, dia bilang, well, pelayananmu itu masyarakat ini 200 behinds. Jadi kalau saya dibilang apakah ada perubahan mereka berani datang ke saya pun itu sudah perubahan. Wow. Jadi kalau kita mengharap perubahan tiba-tiba anaknya langsung jenius, ya tidak ya. Mereka itu pada waktu itu 200 behinds dari Amerika ya, mungkin ya 50 tahun terbelakang dari sini. Jadi ya kalaupun mereka sudah mau datang, mereka mulai percaya itu perubahan. Nah, kalau Ibu pernah sekolah di Amerika, biasanya kalau kan pasti ada benchmark kalau dalam dunia bisnis itu. Ada yang namanya KPI, Key Performance Index, dan yang lain-lain. Nah, menurut Ibu, apa arti kesuksesan di dalam sebuah pelayanan yang Ibu jalankan itu? Titik ukurnya apa? Buat saya setiap perubahan sekecil apapun itu keberhasilan. Ketika saya bisa membawa mereka untuk mereka berani menerima kami, orang asing yang mereka tidak pernah lihat, itu buat saya itu titik keberhasilan. Setiap perubahan sekecil apapun. Bisa cerita pengalaman yang lebih sifatnya lebih pribadi nggak? Supaya orang-orang kota kayak kami ini bisa dapat gambar yang lebih utuh gitu. Dalam saya melayani anak pada waktu di Wamena dulu, banyak sekali yang itu. Antara lain yang saya rasakan secara pribadi ketika pertama kali saya melihat anak-anak itu, saya bilang, Tuhan, satu saja mimpi saya buat anak-anak yang di Mulyama tempat saya. Saya ingin melihat mereka tertawa. Karena mereka jarang tertawa karena mereka tidak punya masa kecil yang ada mainan, tidak ada sama sekali. Saya pernah ketemu anak umur 4 tahun ketika saya cari anak-anak itu di Honai tempat tinggal mereka, anak umur 4 tahun sendirian sedang masak sayur. Saya heran sekali, 4 tahun dulu saya 4 tahun masih disuapi. Ini anak sendirian di rumah dan masak. Dan anak masak sayur, dan pada waktu itu saya dengan bahasa Tarsan saya tanya, kamu apa? Masak. Buat siapa? Buat mama dengan bapak yang di kebun. Dan saya lihat mereka selalu curiga dan takut. Jadi pada waktu itu impian saya melihat mereka tertawa. Jadi ketika kemudian kami berhasil membuat sekolah dan ada taman bermain, satu hal yang menyenangkan saya melihat mereka tertawa dengan lepas. Dan jadi itu KPI Ibu, indikasi keberhasilan pada fase itu adalah melihat mereka tertawa. Dan ada berapa banyak anak yang tertawa pada waktu itu pada akhirnya? Semua tertawa, Pak. Semua bersuka cita. Sekarang berapa murid yang Ibu punya? Dari dulu? Ya, dari dulu sama sekarang. Sudah ratusan Ibu, karena kemudian banyak sekolah yang kami kerjakan, tidak hanya di situ. Ya, sudah. Di mana saja? Berapa titik? Ada di perbatasan Papua Nugini, ada di Kabupaten Kerom, ada di Mambramo, ada di Yahukimo, ada juga di Kabupaten Pegunungan Bintang. Wow. Keren. Wow, pemirsa sekalian, hati hamba. Tidak gampang tentunya menjalankan yang apa Ibu Lisa lakukan. Saya percaya beliau adalah seseorang wanita yang sangat luar biasa. Nah, di layar televisi Anda ada nomor telepon. Saya tahu dalam kehidupan Anda pun rupanya masalah juga banyak. Tetapi pada waktu Anda melihat ini, coba share kepada kami dibandingkan dengan apa yang Anda sedang dengarkan ini, bagaimana menghadapi masalah Anda. Kita akan take a break dan kemudian setelah ini kita akan mendengarkan ada satu artis cilik yang akan memberkati kehidupan Anda. Dan kemudian nanti segmen berikutnya kita akan kembali bertanya jawab lagi dengan Ibu Lisa yang luar biasa itu. Oleh karena itu, stay tune hanya di Good News Program. Terima kasih Papa dan Mama untuk semua yang telah kau lakukan. Terima kasih Papa dan Mama. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat.
Sayur apa yang besar? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Letih lelah tak menghentikanmu, bekerja untuk masa depanku. Penuh cinta engkau mengasuhku, kaulah papa mama terbaikku. Takkan mampu ku membalas kebaikan hatimu. Berikan ku kesempatan membalas cintamu. Terima kasih papa dan mama untuk semua yang telah kau lakukan. Terima kasih papa dan mama, pengorbananmu takkan ku lupa. Sampai selamanya tak pernah berubah, engkaulah yang ku cinta. Papa dan mama.
kasih Mama. I love you Papa Mama. I love you. Som boleh disir behem mami ya disir boleh bikin mami yang ini pekulai curi Tuhan tak pernah janji langit selalu Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Oke, single ini adalah rencana dari album solonya mereka, anak-anakku, Justin Fade dan True Love. Karena mungkin udah pada tahu kalau Justin Fade kan waktu itu menjadi viral dengan lagu Jangan Pernah Menyerah. Dan setelah itu ada begitu banyak orang yang rindu untuk dia punya album sendiri gitu, lagu anak-anak. Dan berjalan dengan waktu, ternyata Tuhan taruh lagu dalam hati saya tentang orang tua, begitu. Judulnya Terima Kasih Papa Mama. Dan itu menjadi single baru di tahun 2018 ini untuk masuk ke dalam album solo perdana yang lagunya tentunya satu album penuh gitu ya, ada sekitar 11 lagu begitu. Terima Kasih Papa Mama saya tulis tentunya saya mengingat juga kerja keras orang tua saya. Lalu saya ingin merepresentasikan bukan cuma anak saya, tapi saya juga kepada orang tua saya sebenarnya. Tapi karena lagu itu memang saya harus berusaha membuat yang simple dan lebih mudah juga untuk anak kecil nyanyikan. Jadi terciptalah lagu Terima Kasih Papa Mama itu. Sungguh terharu ketika saya bikin juga, saya berlinang air mata karena lirik itu bilang letih, lelah gitu ya. Maksudnya orang tua tuh biar udah sampai kehujanan, kerja keras, mereka tetap cari uang untuk kita waktu itu. Dan saya harap juga lagu ini ketika dinyanyikan Fade and Love, menggambarkan Fade and Love juga tahu bahwa susah payah kita orang tua buat kebaikan mereka. Dan juga buat semua yang mendengarkan lagu ini, saya berharap bisa mengingat lagi kalau ada anak-anak yang nakal, lupa orang tua, merasa udah hebat mungkin, sekarang udah sukses, tapi tidak lepas dari orang tua karena kebaikan mereka juga, mereka yang mengasuh papa dan mama mereka, begitu. Semoga lagu ini bisa menginspirasi melalui Fade and Love, menginspirasi banyak orang. Waktunya cukup terbuang lama sih sebenarnya untuk mengerjakan album ini. Saya sebagai produser paling lama mengerjakan album anak-anak ini gitu. Dan ini pertama kali juga. Tapi ya puji Tuhan semuanya berjalan baik. Waktu itu suara Fade juga serak, terpaksa harus kita retake lagi. Dan waktu itu saya pikir kenapa enggak, karena ini merepresentasikan anak, jadi anak saya 2 juga, dan akhirnya True Love juga ikut terlibat nyanyi di lagu ini, begitu. Hai teman-teman, hai om tante, sebutkanlah lagu-lagu yang saya nyanyi. Ya, nanti untuk jawabannya bisa menggunakan format di bawah ini, dan pemenangnya akan mendapatkan 1 buah CD beserta DVD dari Justin Fade Chan dan True Love Chan, album Hey Teman. Kita berdua bisa tidak makan tapi anak-anak, tapi maksud Terus saya akhirnya makan apa? Ya Tuhan memelihara. Ini jawaban yang klasik, default. Makan apa Bu? Gitu, ya. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda.
Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Cintaraja terletak di Dusun Cintaraja, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. GPDI Cintaraja yang digembalakan oleh Pendeta Yefta Gideon Sitorus bersama dengan istri Elizabeth Pasaribu. Telah lama mereka bermimpi untuk merenovasi gedung gereja mereka. Namun, niat mereka selalu urung terlaksana karena sulitnya dana. Mengingat minimnya ekonomi jemaat yang hampir 97% adalah petani tradisional. Mereka sangat bersuka cita ketika mengetahui gereja mereka ditunjuk oleh Anugerah Ministries sebagai proyek CMO yang ke-42. Tim Anugerah telah hadir di Dusun Cintaraja untuk memulai proyek CMO 42. Hal ini menjawab segala pergumulan gembala sidang dan seluruh jemaat GPDI Cintaraja mengenai proses renovasi gedung gereja mereka. Suasana sukacita menyelimuti hati setiap jemaat yang hadir. Hal tersebut terlihat jelas dari wajah mereka. Acara dimulai dengan ibadah singkat, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan MOU atau surat perjanjian kerjasama antara pihak Anugerah Ministries dengan pihak GPDI Cintaraja. Kemudian, proyek CMO 42 ini secara simbolis dimulai dengan penggantian plafon. Adapun hal-hal yang dikerjakan pada proyek CMO 42 ini, yang pertama, penggantian plafon, penggantian teras, penggantian atap, penggantian pintu dan jendela, serta pengecatan pada gedung gereja. Sedangkan pada pastori yang dilakukan adalah penggantian atap, pemasangan plafon, pembuatan kamar mandi, renovasi dapur, serta pembuatan 1 kamar tidur. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para partner Anugerah, sehingga sampai hari ini kami boleh terus menjalankan program CMO tanpa halangan yang berarti. Doakan kami agar proyek CMO ke-42 ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Tuhan Yesus memberkati. Hati hamba dalam Good News program. Langsung kembali kepada Ibu Lisa. Nah, tentunya kalau memutuskan untuk melayani di daerah terpencil pada waktu masih single, itu jauh lebih mudah daripada ketika sudah berkeluarga, apalagi punya anak. Kemarin saya sempat baca-baca dari pre-interview Ibu, sempat vakum nih ya dari pelayanan di Papua, karena setelah menikah lalu punya anak, Ibu jadi kepikiran bagaimana dengan masa depan anak-anak saya. Nah itu ceritanya bagaimana Bu sampai akhirnya Ibu bisa kembali lagi melayani di Papua? Ya, sebetulnya dari saya sempat ditarik untuk menolong untuk bagian pendidikan di pusat untuk menangani pendidikan secara nasional. Kemudian tahun 2008, jadi kami ke Jawa karena saya ditarik ke Jawa dan menikah, kemudian anak-anak lahir. Tapi tahun 2008 suami saya ingat sekali awal Januari itu dia bilang kita kembali ke Papua. Saya masih hutang pelayanan dengan Papua. Pada waktu itu saya, walaupun saya cinta Papua, tapi saya syok berat pada waktu itu. Karena pada waktu itu umur anak saya 3 tahun dengan 5 tahun. Wow. Dan saya tahu persis kondisi pendidikan di Papua. Jadi apa yang Ibu takutkan?
pendidikan di Papua itu jauh sekali mutunya, kualitasnya. Jadi semua ibu akan khawatir masa depan anak-anak bagaimana gitu kan. Nanti anak saya sekolah di mana seperti itu. Jadi selama 1 tahun saya bergumul iya atau tidak begitu ya, sampai satu kali Tuhan bilang ikut saja. Dan kemudian ada juga satu kali saya menerjemahkan satu penginjil dari Amerika. Saya menerjemahkan dan penginjil itu cerita tentang misionari dari Afrika yang karena memikirkan pendidikan anak-anaknya pulang ke Amerika sebelum waktunya, dan ternyata anak-anaknya malah ini semua ya, ndak selesai, rusak semua. Pada waktu saya menerjemahkan itu seakan-akan bicara pada saya, Tuhan seakan-akan bilang, kenapa kamu khawatir? Itu anak-anakmu kan anugerah dari aku. Biarkan aku yang memegang masa depan mereka. Bagianmu untuk taat kepada panggilan. Suami ibu sendiri berasal dari mana? Suami saya orang Solo. Dan apalagi dia kuliah di Jogja dulu. Kenalnya di mana? Kenalnya di Salatiga, Pak. Oh, bukan di Papua ya? Tapi kemudian dia dikirim. Jadi saya datang ke Papua 95 dan dia dikirim oleh pesat tahun 97. Jadi kami kembali ketemu lagi di sana. Wow, luar biasa. Nah, kemudian akhirnya dongnya pada waktu ibu waktu itu hatinya siap nggak pada waktu sama anak-anak umur 3 dan 5 berangkat ke Papua? Sebetulnya saya belum 100% siap. Saya hanya mengikuti saja. Tuhan bilang ikut, ya saya ikut saja. Tetapi dan hal lain lagi adalah saya meninggalkan ayah saya. Pada waktu itu ayah saya sendirian, betul-betul sendirian di rumah. Jadi itu 2 hal yang, satu sebagai ibu khawatir akan anak-anak, dan satu sebagai anak merasa tidak berbakti kepada orang tua. Tapi karena Tuhan bilang ikut saja, itu saja yang saya dengar, Tuhan bilang ikut, ya saya ikut. Nah, waktu di ladang misi sama suami, sering ribut nggak? Tidak, karena pada waktu sebelum menikah kami sudah punya beberapa komitmen. Jadi seperti suami saya ingat ketika kami belum menikah, dia bilang begini, kamu bisa merubah saya apa saja, tetapi satu, dalam hal panggilan jangan pernah berusaha merubah saya. Jadi saya tahu batasan saya. Ya. Terus yang diributkan apa biasanya kalau di sana? Diributkan apa? Suami saya itu orang yang suka sekali memberi, Pak. Jadi dulu sebelum menikah saya senang dia lihat dia di Papua itu dia suka kasih. Apa-apa dia kasih. Saya bilang ini orang baik sekali ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi setelah menikah itu masalah. Karena jadi dia berikan semua yang ada di rumah kami. Satu kali kami tinggal punya beras 1 karung. Ada orang datang, enggak bisa makan. Dan kemudian dia kasih berasnya itu. Dan saya bilang, loh, lah anakmu makan apa ini? Kita berdua bisa tidak makan, tapi anak-anak. Tapi well ya maksud terus saya. akhirnya makan apa? Ya Tuhan memelihara. Itu jawaban yang klasik, default. Makan apa Bu? Gitu, ya. Saya juga lupa, tapi sampai sekarang kami sehat semua. Tapi itu hal itu yang sering kali sampai sekarang itu. Jadi saya belajar suami saya itu orang sangat-sangat murah hati, dan saya belajar banyak dari dia dalam hal memberi. Nah, ketika datang ke Papua dengan suami dan anak-anak, masalah apa yang Ibu hadapi? Ketika pertama kali kami masuk lagi ke Papua dengan anak-anak, ya kami betul-betul mulai dari nol. Ini di Wamena juga? Mulai lagi di Sentani. Oh Sentani, oke. Kami pindah karena Sentani lebih mudah akses ke pedalaman. Daerah Jayapura ya? Daerah Jayapura, iya. Kota lebih besar lah, lebih dekat kota ya? Lebih dekat kota, dan pesawat untuk ke pedalaman lebih banyak. Ya. Jadi itu kenapa kami pindah ke Sentani. Saya dengar sampai pernah mengalami malaria juga Ibu dan anak-anak? Ya, betul. Jadi pada waktu itu kami memang hidupnya memang baru mulai dari nol betul-betul. Jadi kami mulai terbatas sekali. Satu kali anak saya yang kecil panas tinggi. Saya kasih obat turun panas, enggak turun-turun panasnya ya. Saya betul-betul enggak berpikir malaria. Tapi kok 3 hari enggak turun-turun. Sampai akhirnya kami menyerah, kita bawa cek darah. Di Sentani itu epidemi malaria. Wow. Dan semua, karena dia danau kan ya, rawa kan. Dan hutan Pak, di belakang rumah saya masih hutan. Jadi kami bawa, pada waktu saya tunggu hasil cek darah, tiba-tiba HP saya bunyi, ada SMS masuk, dan ada bunyi begini, Lisa saya transfer 750.000, sudah titik. Nah saya itu kebiasaan, kalau ada orang begini saya tanya, Tuhan ini uangnya untuk apa ya? Saya enggak minta uang kok dikasih uang ya, saya bilang begitu. Dan kemudian sudah saya diamkan, kami masuk ke dokter, kemudian
dokter bilang malaria, dikasih obat dan segala macam, dan kami bayar 370.000. Sudah saya masih belum ini. Minggu depannya anak saya yang besar ganti sakit dan malaria lagi. Kami bawa ke puskesmas karena puskesmas itu gratis. Jadi dia minum obat 1 minggu, tapi selesai minum obat dia kok nggak sembuh-sembuh ya. Akhirnya kami bawa lagi ke dokter yang adiknya saya bawa, dan sama kasih obat 370.000. Baru di situ saya sadar, oh 750.000 itu pas untuk obat anak-anak. Dan yang amazed buat saya adalah sebelum saya minta Tuhan sudah menyediakan. Saya kan tidak pernah berpikir, dan angka itu persis ya. Dan itu menjadi pijakan iman saya bahwa Tuhan akan memelihara kami. Wow. Oke, pemirsa sekalian, apa harga yang harus Anda bayar untuk mengikut Tuhan? Nah, apa yang kami tampilkan bukan untuk merendahkan orang-orang di Papua, tetapi ini adalah untuk memberikan suatu inspirasi bahwa hati hamba ini tidak mudah untuk kita dapatkan. Ada banyak khotbah-khotbah berbicara tentang hati hamba, kita pun juga bahkan berbicara tentang bagaimana menjadi hamba, tetapi bagaimana kita melakukan tentunya hal itu tidak sama. Nah, jangan kemana-mana, kita akan tampilkan nanti belajar lebih dalam tentang apa yang Ibu Lisa geluti dan alami. Sekali lagi ada hal-hal yang luar biasa yang pasti akan Anda dapatkan. Jangan kemana-mana, stay tune di Good News Program. Sesulit-sulitnya hidup saya selama umur hidup saya, tidak pernah sesulit hidup mereka. Tapi tidak pernah loh saya dengar ada kata mengeluh dalam kehidupan mereka. So good spicy wing. So good spicy wing, enak bingit. Mau dong. Feel good. So good. So good chicken nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good. So good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dino sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Belajar tentang hati hamba, contoh yang terbaik tentunya adalah daripada Tuhan Yesus. Nah, kerap kali kita bertanya bagaimana caranya. Nah, kita tampilkan seorang narasumber yang luar biasa, gagah perkasa walaupun badannya sangat kecil dan bahasanya sederhana sekali dan mudah dimengerti. Kita tampilkan kembali Ibu Lisa. Nah, Bu mau bertanya, yang dimaksud hati hamba itu apa sih, Bu? Hati hamba itu hati yang betul-betul nurut 100% sama tuannya. Biasanya kita ini manusia, saya sendiri ngalami ya, kalau ada apa-apa tuh memberontak itu gampang sekali. Karena biasanya kita punya keinginan-keinginan sendiri, kita punya cita-cita sendiri. Tidak selalu keinginan kita salah, tidak selalu cita-cita kita salah. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan pemilik kehidupan kita, ya kita harus berani memilih untuk taat kepada pemilik kehidupan. Ketika saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, saya tahu bahwa Tuhanlah yang berhak atas kehidupan saya. Dan dialah yang bisa mengambil keputusan untuk saya. Wow. Ibu waktu kecil punya cita-cita enggak? Saya punya. Apa itu? Tidak kecil sekali, tapi sebetulnya pada waktu SMP saya ingat satu kali saya lihat di TV. Pada waktu itu Ethiopia sedang kelaparan. Saya ingat saya menangis di sebelah televisi dan saya bilang, Tuhan satu kali saya akan ke sana. Wow, itu dan Ibu mimpi kirim, saya. Tuhan kirim ke Papua, Etiopianya Indonesia. Nah itu yang saya tidak pernah terpikir sebetulnya. Iya. Nah Ibu, mungkin Ibu bisa juga belajar dari pengalaman Ibu nih ya. Kita mau tahu bagaimana caranya supaya kita tuh bisa memiliki hati hamba. Supaya bisa menyerahkan kehendak bebas kita dan memilih untuk menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena ini banyak orang struggling tentang yang satu ini, Bu. Kalau buat saya sendiri, ketika saya menemukan Tuhan, satu, saya merasa bahwa itu adalah harta yang paling berharga. Jadi
Saya pikir saya tidak akan menukarkan itu dengan apapun. Wow. Itu titik awal. Tapi kemudian memang saya juga berproses, dari setiap hari saya berproses untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Dan Papua mengajar saya banyak sekali. Orang seringkali berpikir, kamu tuh ngapain ya? Dulu orang pas saya pertama kali ke Papua, mereka bilang, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, ke luar negeri, hanya jadi guru TK di Papua, nggak usah kamu, orang lain juga bisa. Wow. Gitu ya. Tapi saya mengatakan, tidak, buat saya ke Papua itu anugerah. Saya belajar banyak dari mereka. Kalau lihat orang, saya pikir orang Papua tidak miskin, tidak. Saya pikir tidak, saya yakin tidak. Dan saya tahu tidak ya. Tapi hidup mereka memang sulit ya. Saya bilang sesulit-sulitnya hidup saya selama umur hidup saya, tidak pernah sesulit hidup mereka. Tapi tidak pernah loh saya dengar ada kata mengeluh dalam kehidupan mereka. Oh, yeah. Tidak pernah. Jadi mereka memang punya satu agility and endurance yang sangat tinggi. Maybe juga ndak ada vocabulary untuk komplain. Ya, maybe saya pikir begitu karena tidak pernah saya dengar mengeluh. Mereka marah ya. Kalau orang Papua marah juga kita takut. Dan mereka juga. secara fisik tentunya kuat sekali ya. Ada banyak besar. atlet-atlet Indonesia yang luar ya, biasa. Karena pemain sepak bola, pelari Indonesia dari Papua yang luar biasa yang menghasilkan emas perak di Olimpiade ya. Luar biasa banget. Estetiknya luar biasa sekali, anugerah Tuhan. Anak asuh saya baru 3 tahun bisa naik pohon sampai tinggi di atas tidak jatuh. Luar biasa sekali memang. Tapi itu yang buat saya belajar adalah mereka tidak pernah mengeluh. Jadi saya bilang kalau mereka aja tidak mengeluh, saya tidak punya, I don't have any right to complain actually. Nah, kalau dibandingkan dengan kita nih orang-orang kota nih, yang seringkali mau belajar tentang hati hamba. Nah, apa yang bisa kita pelajari nih Bu? Maksudnya how do we apply tentang hati hamba ini di kota gitu loh? Ya, step-stepnya ya. Ya, tadi kan saya sudah bilang satu, kalau kita menemukan Tuhan sebagai yang paling berharga, maka kita tidak akan menukarkan dengan yang lain. Betul. Nah, setelah itu kita berproses tiap-tiap hari. Dan saya pikir semakin sebetulnya dalam berjalan dengan Tuhan, penundukan diri itu perlu. Dan penundukan diri itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau untuk punya hati hamba ya. Ketika kita harus memilih antara keinginan kita dengan keinginan Tuhan, maka belajarlah untuk selalu memilih keinginan Tuhan, walaupun ada harga yang harus dibayar. Untuk itu. Cita-cita Ibu apa harapannya ke depan untuk orang-orang Papua atau anak-anak yang Ibu bina? Saya ingin memberikan mereka masa depan yang lebih baik karena saya pikir mereka berhak untuk itu. Mereka berhak untuk punya masa depan yang lebih baik. Mereka berhak untuk tumbuh kembang dengan lebih baik. Perjalanannya masih panjang sekali, tapi saya percaya bahwa satu kali Papua akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Papua akan ada perubahan-perubahan, tapi saya rindu sekali bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itu dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Tuhan. Saya ingin supaya orang-orang kalau nanti satu kali melihat Papua berubah, mereka tahu bahwa tangan Tuhan ada atas. Kalau Ibu lagi tutup mata gitu dan Ibu memikirkan tentang Papua ke depan, what do you picture about Papua? How do you paint the drawing? Saya lihat anak-anak yang punya maksimal dalam kapasitas yang Tuhan berikan. Misalnya apa? Mereka bisa, banyak orang mengatakan susah, misalnya sekarang kalau kinestetik mereka bagus, tapi misalnya dalam hal eksak, dalam hal matematika, dalam hal keterampilan tertentu mereka sulit. Tapi saya tahu mereka punya, Tuhan berikan kok. Saya rindu satu kali, bukan saya rindu, saya tahu satu kali mereka ada di dalam kapasitas maksimal yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan tapi mereka tetap memiliki segala hal baik dalam karakter mereka, karakter Kristus, dan mereka punya iman yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa. Tuhan. Ya. Nah, pemirsa, sebelum kita break sejenak, ada doa yang sudah dijawab ya, dan Ibu ini juga memberikan kesaksian kembali kepada kami melalui SMS. Demikian SMS-nya. Terima kasih kepada Good News atas doanya, di mana bulan Agustus lalu saya minta didoakan untuk perintisan pelayanan kami supaya boleh terbuka.
Puji Tuhan, terjawab sudah doa kami. Sekarang gereja sudah memasuki proses pembangunan. Amin. Amin. Pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau ingin menjadi muridku, maka yang terjadi adalah deny yourself, sangkali dirimu, dan kemudian pick up your cross, pikul salibmu, dan baru ikut aku. Pemirsa, ternyata nggak mudah ya untuk bisa mempunyai hati hamba. Kita harus mau mengosongkan diri kita dan membiarkan kehendak Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Nah, kembali kepada narasumber kita, Ibu Lisa. Bu Lisa, adakah kata-kata dorongan yang Ibu mau berikan kepada pemirsa di rumah? Mungkin di antara mereka ada yang masih ragu-ragu nih mau menjawab panggilan Tuhan, mau mengikuti jejak kaki Ibu, rasanya berat banget. Coba silakan, Bu. Ya, buat saya hidup adalah anugerah. Semua yang kita dapatkan dalam kehidupan kita itu anugerah. Bukan milik kita sendiri, tapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa, entah itu banyak orang bisa bangga dengan prestasi, ya, entah itu kekayaan, prestasi, ataupun penampilan yang baik. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa itu hanya anugerah saja, hanya anugerah saja. Jadi, dan jangan kita, ada satu orang pernah mengatakan kepada saya, don't love the gift more than the giver. Jangan mengasihi hadiah lebih daripada pemberinya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya. Jadi kalaupun kita, misalnya kita kaya, punya banyak uang, ataupun kita S1, S2, S3, entah di luar negeri kah, di negara antar berantah kah, itu semuanya anugerah. Dan sebetulnya semua anugerah itu hanya patut digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi ingatlah bahwa semua anugerah, dan kita tidak punya right sama sekali, tidak punya hak untuk sombong sama sekali. Semuanya hanya anugerah. Amin. Dan saya belajar bahwa jangan takut untuk memberi. Ketika kita memberi, kita akan mendapatkan berkali lipat. Wow. Kita bisa menjadi semakin kaya ketika kita memberi. Dunia ini selalu mengajarkan kita untuk mendapat, ya. Kalau mau kerja, gajinya berapa? Kalau mau ini, dapatnya berapa? Bahkan ke gereja pun, nanti aku di gereja dapat tidak? Kenapa tidak berpikir bahwa selalu berpikir memberi? Kalau saya di sini, apa yang saya bisa berikan? Kalau saya di sini, apa yang bisa saya berikan? Maka mari mulai berpikir untuk selalu memberi, dan kita akan bisa membuat perubahan-perubahan dalam bangsa kita. Tuhan, terima kasih Bu. Terima Lisa, kasih, Bu Lisa. Anda memang luar biasa. Terima kasih untuk waktunya. Salam buat suami, anak-anak Ibu, dan juga murid-murid yang Ibu bina, serta warga Papua yang Ibu bina. Ya, puji Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, kalau saya berkata tentang hamba, apa yang ada dalam benak Anda? Kerendahan, atau kemiskinan, atau seseorang yang tidak punya hak? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayat ke-15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat bagimu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, ternyata di sini ada satu parameter, pemirsa sekalian, bahwa arti hamba menurut Tuhan Yesus
adalah yaitu seperti apa yang telah dia lakukan. Sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, bahwa hidup kita adalah tubuh kita ini atau diri kita adalah tubuh yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan oleh karena itu saya percaya bahwa hari ini kita mempunyai kesempatan mendengarkan sesuatu yang luar biasa. Belajar mengenai apa itu hamba, mengenai apa itu hati hamba. Dan kita tahu bahwa pada waktu kita ada di masyarakat, saya tahu tidak semua orang harus pergi ke Papua atau pergi ke Afrika atau pergi ke daerah-daerah susah. Termasuk di rumahmu Anda pun masih bisa mempunyai hati hamba. Bagaimana Anda memperlakukan istrimu atau suamimu atau anak-anakmu atau orang tuamu atau pembantumu, Anda pun masih bisa mempunyai hati hamba. Di tempat Anda bekerja, Anda pun masih bisa mempunyai hati hamba. Di masyarakat tempat Anda hidup pun, tempat Tuhan mempercayakan komunitas yang lebih besar, Anda pun tetap dapat memainkan peran sebagai hati hamba. Karena apa yang Anda izinkan untuk masuk dalam hatimu, ini kemudian akan menjadi ungkapan daripada apa yang perbendaraan ucapan mulut saudara, tingkah laku saudara, bagaimana memandang seseorang, bagaimana Anda spend your money atau Anda membelanjakan kemampuanmu, bagaimana Anda melokasikan waktu, bagaimana Anda reach out kepada orang lain, berkomunikasi, bagaimana kita bersikap sinis atau positif. Nah, saya percaya ini menunjukkan esensi hati hamba. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau ingin menjadi muridku, maka yang terjadi adalah deny yourself, sangkali dirimu, dan kemudian pick up your cross, pikul salibmu dan baru ikut aku. Nah, inilah yang dimaksud dengan Tuhan Yesus pada waktu dia berkata, lakukan seperti apa yang telah aku lakukan, maka kamu melihatnya kamu akan saling membasuh kaki. Tidak berbicara mengenai bahwa saudara harus terus setiap hari mencuci kaki orang lain, tetapi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Di akhir daripada segmen ini saya mengajak setiap daripada Anda yang menyaksikan, sudahkah Anda menjadi hamba? Bukan hanya menjadi seorang pendeta atau mendoa syafaat atau seorang worship leader, tetapi lebih daripada itu. Ini saya tidak berbicara mengenai posisi ataupun titel, tetapi saya berbicara mengenai fungsi, di mana Anda pada waktu Anda mengizinkan diri Anda direndahkan sedemikian rupa, Anda mengambil posisi yang terbawah untuk melayani, bahkan sebagai seorang CEO pun Anda menerapkan servant leadership dalam perusahaan Anda. Ternyata janji Tuhan adalah pada waktu engkau menjadi yang terkecil, engkau akan menjadi yang terbesar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Pada waktu engkau direndahkan, firman Tuhan berjanji engkau akan ditinggikan. Pada waktu engkau memberi, engkau akan mendapatkan sesuatu yang sangat tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang ada di dunia. Tetapi bukankah Anda bukan lagi milik dunia, tetapi kita adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di dunia sebagai perwakilan daripada kerajaan surga. Saya percaya tidak mudah untuk melakukannya, tetapi ada satu kasih karunia, ada grace-nya Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita akan menjadi serupa secara progres seperti Kristus di dalam keserupaan. Percaya akan kasih karunia Tuhan. Tuhan akan sanggupkan ini. Pada waktu engkau berkata, Tuhan aku nggak bisa, Tuhan akan berkata, my grace is sufficient for you. Kasih karunia aku lebih daripada cukup pada dirimu. Dan saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan maksudkan. Dan engkau akan bermain dalam hal yang sesuatu yang sangat besar dalam masa kehidupan saudara. Apapun yang saudara lakukan. Anda tertantang? Kita akan berdoa, pemirsa sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini setiap pemirsa Good News Tuhan. Mereka yang merindukan untuk belajar menjadi hamba. Tuhan, kami mau belajar daripada Engkau. Dan oleh karena itu aku berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Mereka yang lagi struggle, bergulat dengan masalah-masalah kehidupan mereka. Bapa, terima kasih untuk masalah-masalah ini. Engkau izinkan masalah ini untuk membentuk kami, membersihkan kami, untuk kami berorientasi kembali kepada Engkau. Bapa, biarlah kasih karunia-Mu besar kepada setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan yang sudah masuk ke pedalaman, ke daerah-daerah yang sangat sukar, yang tidak ada listrik, tidak ada fasilitas yang baik. Tuhan, kasih karunia-Mu lebih daripada cukup untuk kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka. Hidup yang sudah ditabur Tuhan bagi orang lain. Tuhan, kami percaya janji-Mu bahwa anak cucu kami tidak akan meminta-minta. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu berlimpah. Engkau yang sakit, aku berdoa dengan bilurnya Kristus saat ini juga Engkau sembuh. Engkau yang tidak mempunyai jalan kehidupan dengan benar. Engkau yang tidak bisa melihat masa depanmu. Terima pemirsa sekalian. Ada gambar visi Tuhan yang besar yang Tuhan gambarkan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan berbicara kepada engkau melalui banyak hal. Dan I speak blessing. Aku berbicara berkat untuk masa depan, keluarga, anak-anak, dan pekerjaan serta pelayanan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya.
Wow, puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Yes. Kami harap pemirsa diberkati sama seperti kami juga diberkati That's di right. studio. Tiba saatnya untuk kami pamit undur untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, jangan lupa untuk cek di website kami. Anda juga bisa follow dari Facebook kami, ada YouTube kami, dan saya percaya bahwa setiap hal yang kami posting ini juga akan memberikan kekuatan dan dorongan kepada kehidupan Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.